Selamat ketemu kembali di dalam pelajaran tentang Roh Kudus dalam seri-seri ini. Saya percaya setelah 2 seri sebelumnya, saya percaya sudah menolong kita sedikit untuk mengerti tentang peranan dan pentingnya fungsi Roh Kudus di dalam kehidupan Kristen kita. Yang saya percaya hal itu sangat vital di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita melangkah kepada sesi berikutnya. Kita tunduk kepala dan kita mau menghampiri Tuhan lebih dahulu. Bapa Surgawi, Engkau begitu baik. Engkau tidak ingin menjadi Allah yang serba misteri, tetapi misteri yang berabad-abad tersembunyi itu Engkau sedang menyatakan kepada orang-orang suci-Mu, yaitu Kristus di dalam hidup kami merupakan pengharapan akan kemuliaan. Oleh sebab itu ya Tuhan, nyatakanlah wahyu-Mu. Kami berdoa untuk roh hikmat dan roh wahyu turun atas kami semuanya. Mata hati kami diterangi supaya kami bisa melihat hal-hal yang dalam diri Allah. Oh Roh Kudus, tolong kami, tolong urapi kami semuanya untuk bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, atas nama Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan bicara kali ini tentang ketertiban di dalam roh. Ketertiban di dalam roh. Saya sudah tulis di sini tadi tentang ketertiban di dalam roh. Ya, kalau dalam season pertama kita sudah bicara tentang terimalah Roh Kudus. Yang kedua kita bicara tentang pelayanan di dalam roh. Dan yang ketiga ini saya mulai terbeban untuk bicara tentang ketertiban di dalam roh. Sengaja saya menggunakan istilah ini karena saya percaya perlu adanya ketertiban di dalam roh. Apakah orang yang berjalan di dalam roh perlu ditertibkan? Oh iya, betul, perlu ditertibkan. Karena walking in the spirit without discipline is a lie. Berjalan di dalam roh tapi tanpa disiplin itu satu kebohongan. Orang yang berjalan di dalam roh dan hidup di dalam roh, dia hidup dalam kedisiplinan. Dia hidup di dalam ketertiban. Karena dengan jelas firman Allah mengatakan, yang kali ini saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke 33. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-33. Ya, saya akan bacakan demikian bunyinya. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Oke, saya juga membaca ayat yang ke-40. Satu hal yang indah juga yang terdapat di dalam 40, ayat 40 dalam pasal yang sama. Dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Puji Tuhan, Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi Allah menghendaki sejahtera atau ketertiban. God is not the order of confusion. Tetapi Tuhan ingin supaya segala sesuatu itu berjalan dengan tertib, dengan teratur, dengan sopan. Oleh sebab itu kita perlu mengerti bahwa kehidupan di dalam roh bukan hidup acak-acakan. Bukan serba acak-acakan, bukan. Tetapi kehidupan yang teratur. Pernah ada seorang pelajar sekolah bangun pagi bilang sama papi maminya, "Papi atau mami, saya hari ini tidak tergerak pergi ke sekolah." Kenapa? Karena Roh Kudus suruh saya tidak sekolah. Padahal hari itu dia ujian.
Dan dibilang Roh Kudus suruh ndak sekolah, saudaraku. Nah, ini terlalu negatif memang. Tapi hal-hal yang demikian kadang-kadang sering terjadi karena orang tidak tahu ketertiban di dalam Roh Kudus. Roh Kudus tidak mau acak-acakan, tidak mau acak-acakan. Dia mau supaya semuanya berjalan dengan tertib. Oke, saya akan melandasi ini dengan 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ke-7. Yang berbunyi demikian. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan atau kuasa, roh kasih dan ketertiban. Haleluya. Saudaraku, di sini Paulus mau mengingatkan kepada Timotius yang masih muda itu untuk mengobarkan kembali, menyalakan kembali karunia-karunia Allah yang pernah dia terima. Dan supaya dikobarkan kembali karena dia memiliki karunia-karunia pada waktu ada penumpangan tangan. Kalau tidak salah 2 kali. 2 kali Paulus menulis surat kepada Timotius untuk mengobarkan kembali karunia-karunia roh itu. Yang pertama terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-14. Saya tidak akan baca dalam saat ini, tetapi saya hanya tunjukkan ayatnya saja. Kalau sampai 2 kali Paulus menganjurkan kepada Timotius untuk mengobarkan karunia roh, saya kira ini penting sekali untuk dilakukan. Tetapi juga kita perlu sadari dalam pribadi Timotius, kenapa sampai dia lalai mengobarkan karunia-karunia roh. Ya, memang untuk berjalan atau melayani di dalam roh tidak disenangi oleh iblis, dan dia akan menggunakan segala cara untuk kita lalai menggunakan karunia itu. Itu sebabnya dalam firman Tuhan dikatakan juga jangan padamkan roh itu dalam 1 Tesalonika pasal 5. Kalau tidak salah ayat yang 19 atau ayat yang ke-20. Jangan padamkan roh. Nah, rupanya di sini pemuda Timotius ini memadamkan roh. Tidak tahu apa sebabnya. Mungkin kecewa. Dia masih muda, dia melayani dan menggunakan karunia roh. Mungkin ada banyak kritik yang dia terima. Mungkin dia diolok ekstrim, mungkin diolok fanatik, dan lain sebagainya. Sehingga terjadi keputusasaan di dalam jiwanya. Sehingga dia merasa tidak perlu lagi melayani di dalam roh. Dan akhirnya dia menjadi malu, takut, dan mulai tidak aktif lagi. Nah, dalam kesempatan ini Paulus berkata, kobarkan kembali. Saya percaya sekali bahwa banyak sekali orang Kristen yang mengalami peristiwa semacam ini, yaitu memadamkan roh karena kekecewaan yang dialaminya. Karena apa? Karena tidak ada pengajaran, tidak ada ketertiban. Misalnya ada sebuah kasus di sebuah gereja, roh bekerja, kalau nggak salah di daerah Jawa Timur. Roh Allah bekerja dengan luar biasa di gereja itu. Dan banyak orang dipakai Tuhan untuk menyatakan karunia-karunia roh. Manifestasi Roh Kudus. Dan akhirnya ada seorang wanita yang selalu bernubuat, selalu dapat penglihatan, dan semuanya melalui dia. Lama-lama tanpa disadari, maka wanita itu diangkat jadi nabiah. Dan apa saja yang dia katakan dipercayainya. Tidak ada yang lain yang bernubuat, cuma satu ini. Jadi dia menjadi pusat. Tanpa disadari dia dikultus individukan. Nah, orang kalau sudah mulai ditinggikan tanpa sadar, roh kesombongan masuk. Nah, kalau sudah roh kesombongan masuk, nubuatan atau karunia roh itu sudah tidak murni lagi. Nah, mulai dia bernubuat yang aneh-aneh. Misalnya saja menyuruh orang
makan jeruk nipis 30 biji katanya. Masa ada nubuatan suruh makan jeruk 30 biji? Akhirnya yang makan sakit perut dan berkata, oh ini karunia roh, tidak cocok. Terus dia padamkan itu roh, dilarang orang bernubuat di dalam gereja itu. Dan sejak saat itu tidak ada lagi pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Karena kekecewaan, karena kesalahan, karena kekeliruan, atau nubuatan yang mulai menyuruh orang kamu harus cerai dengan istrimu dan kawin dengan dia dan lain sebagainya. Karena kekecewaan ini sehingga mereka menghilangkan sama sekali pekerjaan Roh Kudus. Terus dianggap setiap nubuat itu dari setan, setiap nubuat itu palsu, dan orang mulai takut dan antipati terhadap karunia roh. Nah, ini pun juga salah. Terjadi pemadaman Roh Kudus. Dan saya rasa inilah kasus yang terutama terjadi khususnya di Indonesia nih, bahkan terjadi di luar negeri juga. Mesti peristiwanya ialah karena kurangnya ketertiban, kurangnya pengajaran. Ya, Roh Kudus bekerja, dibiarkan, tidak ada kontrol, tidak ada penertiban, tidak ada pengajaran yang sehat, sehingga terjadi apa yang biasa disebut dengan ekses. Sering terjadi kekeliruan. Dan karena tidak bisa mengatasi, akhirnya dibasmi, dibinasakan sama sekali pekerjaan Roh Kudus. Saya kira tindakan yang semacam itu, boleh saya katakan tindakan yang terlalu kekanak-kanaan. Childish, kekanak-kanaan. Kurang kedewasaan di dalam mengambil tindakan itu. Oleh sebab itu, Paulus di sini mulai menghibur kembali kepada Timotius. Oke, Timotius, oke, kamu sudah kecewa, tapi kobarkan kembali. Kobarkan kembali karunia-karunia yang Allah telah berikan kepadamu. Sudah aku ingatkan perumpamaan talenta itu. Seorang tuan yang pergi ke luar negeri berikan beberapa talenta buat hamba-hambanya. Dan tuannya itu pergi dan menagih talentanya itu. Nah, Roh Kudus telah diberikan kepada kita dengan karunia-Nya. Mari kita bertanggung jawab atas karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah atau Yesus Kristus sendiri. Melalui mimbar ini, saya juga ingin menganjurkan kepada anak-anak Tuhan, saudara-saudari seiman dalam Kristus, kobarkan kembali karunia roh yang ada pada saudara. Jangan saudara memadamkan, jangan saudara menduka citakan. Biarlah Roh Kudus bekerja. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-38 dikatakan, Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38 dikatakan di sana, satu ayat yang saya senang sekali, yang menunjuk kepada cara Roh Kudus bekerja. Begitu lembut dan begitu indah. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Dikatakan barang siapa yang percaya akan daku, out of his innermost being, keluar dari bagian dalam, yang terdalam dalam hidup manusia. Dan saya tahu bagian yang terdalam ialah batin, roh manusia itu akan mengalir beberapa sungai air hidup. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu akan mengalir beberapa sungai, tidak hanya satu sungai, beberapa sungai air hidup. Yeskiel melihat penglihatan itu, ada sungai yang mengalir dari takhta Allah, yang makin lama makin dalam sekali sungai itu. Pertama diukur cuman satu gelang kaki, akhirnya satu lutut, akhirnya sepinggang, akhirnya terlalu dalam, tidak bisa diarungi. Dan sungai itu mengalir kemana-mana. Dan di mana sungai itu mengalir, ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dekat sungai. Dan ada buah-buah yang segar. Dan daunnya menjadi obat bagi segala bangsa. Dan saya percaya apa yang dilihat oleh Yeskiel ialah gerakan Roh Kudus pada akhir zaman ini. Gerakan Roh Allah untuk zaman ini. Supaya mengalir. Menyedihkan sekali bahwa banyak orang Kristen membendung pekerjaan Roh Kudus ini. Pekerjaan Roh Kudus dibendung.
Tuhan inginkan biarlah mengalir. Biarlah mengalir. Dan air itu membawa kehidupan. Itu sebabnya disebut sungai air hidup. Saya akan membacakan satu ayat lagi dalam Yesaya pasal yang ke-43. Maaf, kali ini akan banyak ayat. Jadi saudara mesti perhatikan baik-baik. Yesaya pasal 43. Ayat yang ke-18 mulai. Yesaya 43 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Terjemahan yang lain yaitu dari masa lampau. Ayat yang ke-19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Dan sekarang sudah tumbuh, dalam terjemahan lama, pucuknya, branch. Pucuknya sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Nah, ini lihat. Dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang-binatang hutan akan memuliakan aku. Serigala dan burung unta. Serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Saudara-saudara, inilah nubuatan tentang pembaharuan atau restorasi di dalam Roh Kudus, di dalam gerejanya pada akhir zaman ini. Saya percaya inilah zaman restorasi, pemulihan. Artinya apa? Yang sudah hilang dari gereja Tuhan sekarang dikembalikan kepada gerejanya. Kita lihat bahwa gereja yang mula-mula penuh dengan pekerjaan Roh Kudus ini, penuh dengan karunia-karunia Roh, sampai abad yang keempat gereja Tuhan ini penuh dengan kemuliaan Allah. Kita bisa melihat bagaimana Petrus diurapi Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana Paulus dipakai Tuhan. Gereja yang penuh dengan kemuliaan Allah. Bahkan Alkitab katakan setiap hari ada orang bertobat. Setiap hari ditambah Tuhan orang yang bertobat. Tidak dibilang jumlahnya. Coba kalau satu jiwa saja sehari bertobat, setahun sudah berapa? 365 orang. Itu kalau satu. Kalau 2 jiwa yang bertobat, sudah 730 orang. Kalau 4 jiwa yang bertobat sehari, setahun sudah berapa? Hitung sendiri, saudaraku. Pokoknya banyak jiwa yang bertobat. Dan saya tahu itu semuanya karena pekerjaan Roh Kudus. Filipus orang biasa pergi ke Samaria. Seluruh kota goncang karena dia penuh dengan Roh Kudus. Tetapi saudaraku, ininya sampai kepada abad yang keempat. Setelah abad yang keempat, grafik gereja mulai turun. Bukan Roh Kudus lagi yang menguasai gereja. Bukan Roh Kudus lagi yang memimpin gereja. Tapi manusia mulai menonjol. Manusia mulai naik takhta. Mulai diangkat hierarki dalam kekristenan. Orang-orang yang memimpin. Dan dalam manusia sudah memimpin, Roh Kudus mengundurkan diri. Kalau manusia sudah mulai menonjol, Roh Kudus mengundurkan diri. Karena Roh Kudus itu sifatnya gentle. Dia mengalah. Dia mengundurkan diri. Puji Tuhan. Dan sejak saat itu gereja menurun sampai 12 abad lamanya. Dari abad yang keempat sampai abad yang ke-16. Dan zaman itu disebut zaman Dark Age of the Church. Zaman kegelapan gereja. Sampai begitu parahnya orang yang mengenal Tuhan tidak melalui pertobatan lagi. Orang dipaksakan jadi Kristen. Sampai-sampai mereka jual kartu pengampunan dosa. Bisa bayar dengan uang, dapat kartu pengampunan dosa. Itu satu hal yang sangat menyedihkan sekali. Tetapi Allah tidak akan berhenti dengan gerejanya. Allah punya maksud yang besar di dalam gerejanya. Di dalam kitab Matius 16 dikatakan, kami tidak akan buka itu. Dalam Matius 16 dikatakan bahwa Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku. Aku akan membangun jemaatku. Dan pintu Allah maut tidak akan mengalahkannya. I will build my church and the gate of hell shall not prevail against it. Jadi saya percaya itu ayat. Bahwa Allah sedang membangun gereja Tuhan. Gereja yang kuat sampai pintu neraka tidak bisa mengalahkannya. Gereja yang penuh dengan wibawa.
penuh dengan kemenangan, penuh dengan kuasa. Gereja yang tangguh, yang maut dan neraka tidak akan dapat mengalahkannya. Ini yang Yesus sedang bangun di muka bumi ini. Haleluya. Saudaraku, itu sebabnya Allah tidak akan tinggal diam. Allah tidak biarkan itu gereja mengalami kegelapan. Allah mulai bangkitkan seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Luther. Nah, melalui hamba Tuhan Martin Luther ini, kebenaran Alkitab, kebenaran Allah melalui iman mulai dikembalikan kepada gerejanya. Yaitu orang diselamatkan oleh anugerah Allah melalui iman. Bukan perbuatan, bukan bayar uang, tetapi melalui iman. Dan sehingga terjadi pembaharuan. Dan gerakan ini disebut gerakan reformasi. Reformation. Gerakan reformasi. Terjadilah gereja-gereja aliran Luther di seluruh dunia. Nah, mulai ada kepada gereja setelah 12 abad lamanya mengalami kegelapan. Tetapi Allah belum berhenti sampai di situ. Allah ingin tetap bekerja terus. Pada abad yang ke-18 Allah membangkitkan seorang hamba Tuhan lagi dari Inggris yang bernama John Wesley. Dan melalui John Wesley ini Allah mulai mengembalikan kebenaran yang pernah hilang dari gereja, yaitu kebenaran tentang kesucian. Mulai ditekankan tentang kesucian. Orang Kristen perlu belajar kesucian, perlu hidup dalam kesucian. Terjadilah melalui John Wesley ini pembaharuan di dalam kesucian ke dalam gereja. Karena banyak orang Kristen yang pada waktu itu tidak hidup lagi dalam kesucian. Akhirnya ada holiness movement, gerakan-gerakan kesucian yang menjalar di seluruh dunia. Dan muncullah gereja-gereja metodis dan sebagainya yang pada dasarnya menekankan tentang kesucian. Allah tetap belum berhenti dengan gerejanya. Allah belum selesai dengan gerejanya. Allah begitu cinta dengan gerejanya. Gereja yang akhirnya akan menjadi istri dari Yesus Kristus, akan menjadi pengantin perempuan dari Yesus Kristus. Dia begitu cinta, dia ingin mendewasakan ini pengantin perempuan, mendandani begitu cantik dan molek tanpa cacat dan kerut, siap untuk mempelai laki-laki nantinya. Itu sebabnya Tuhan mulai bekerja lagi pada permulaan abad ke-20 ini. Tahun 1906 atau 07 mulai terjadi gerakan angin baru yang dimulai di Jalan Azusa Street di Los Angeles, di mana Roh Kudus dicurahkan untuk sekian ratus tahun. Rasanya Roh Kudus tidak pernah didengar lagi. Sejak abad yang keempat, pekerjaan Roh Kudus dengan karunia-Nya kurang nyata. Meskipun ada beberapa orang secara individu mengalami, seperti John Wesley mengalami, karunia-karunia mengalami, tapi secara pribadi. Tetapi sejak tahun 1906-07 melalui pendeta Seymour dan Charles Parham dari Topeka, Tuhan mulai mengadakan pembaruan lagi, mencurahkan Roh Kudus-Nya di sebuah gudang tua di Jalan Azusa di Los Angeles. Mereka berdoa dan Roh Tuhan turun. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus, dengan tanda baptisan Roh Kudus. Dan mereka sebut itu second blessing, atau berkat yang kedua. Ya, first blessing, berkat yang pertama, terima keselamatan, terima Yesus lahir baru. Dan berkat yang kedua, second blessing, terima baptisan Roh Kudus. Itu sebabnya digelari dengan gerakan second blessing. Dan banyak orang yang datang ke gudang itu dipenuhi Roh Kudus, mengalami kebauan rohani yang berjalan 3 tahun kalau tidak salah. Dan setiap hari ada 3-4 kali kebaktian. Dan orang dipenuhi dengan Roh Kudus luar biasa. Menurut ceritanya, ini pendeta Seymour yang memimpin. Dia punya 2 kotak sepatu. Yang tangan bawah, di bagian bawah, yang kepalanya masuk kotak bagian atas. Cuman tunduk dan berdoa terus. Roh Kudus yang bekerja. Dia cuman menguasai dengan doanya. Luar biasa. Di Wales terjadi hal yang sama juga. Gerakan Roh Kudus. Orang-orang mulai mengalami baptisan Roh Kudus. Dan gerakan itu disebut gerakan Pentakosta. Mulai permulaan abad ini. Dan sejak saat itu
mulai terjadi gerakan Roh Kudus itu mulai merata seluruh Amerika, pindah ke Skandinavia, di Swedia, di Norwegia, dan juga pergi ke mana itu Inggris, dan pada tahun 30-an mulai masuk ke Indonesia, dan mulai terjadi banyak gerakan Roh Kudus di Indonesia ini. Zaman itu generasi pertama gerakan Pantekosta di Indonesia ini. Akhirnya menjadi gereja-gereja yang sekarang diberi nama Assemblies of God, atau gereja sidang Jumat Allah, atau gereja aliran-aliran Pantekosta. Setiap movement rasanya jadi gereja. Movementnya, gerakannya Luther jadi gereja Lutheran. Movementnya Wesley jadi Wesleyan Church. Tapi movementnya Pantekosta jadi gereja Pantekosta. Tapi saya ingin beritahu saudara, bahwa Allah tidak puas dengan dikotai dengan tembok-tembok gereja. Rupanya Allah tidak kerasan dikotai begitu. Dia melompat tembok. Pada tahun 1957 ada gerakan baru lagi, yaitu gereja-gereja yang bukan Pantekosta mulai mengalami apa yang disebut second blessing tadi, baptisan Roh Kudus. Yang pertama-tama terjadi di Amerika tahun kira-kira 1957 di gereja Episkopal. Kalau di Inggris namanya gereja Anglikan. Kalau orang Indonesia bilang ya gereja Inggris, gitu aja ya. Gereja Episkopal, dan banyak dari pendeta di situ mulai mengalami baptisan Roh Kudus. Di antara yang pertama itu yaitu pendeta Dennis Bennett. Sekarang dia di Seattle di Washington. Saya dapat kehormatan pernah mengunjungi gerejanya Episkopal. Aduh, indah sekali. Masuk dalam gereja itu semuanya berlutut menyembah. Indah, hadirat Allah luar biasa. Dan melalui Dennis Bennett dan kawan-kawan ini, gerakan Roh Kudus mulai mengalir di antara gereja-gereja Episkopal. Dan akhirnya disusul dengan yang lain. Presbyterian mulai mengalami, Methodist mulai mengalami, sampai yang konservatif seperti Mennonite mulai mengalami, Baptis mulai mengalami, dan itu menjalar ke seluruh dunia. Dan gerakan yang baru ini disebut gerakan dengan nama Neo Pentecostal. Neo artinya baru, Pentekosta artinya Pentekosta, Pentekosta baru. Persis seperti doanya Paus Yohanes pada Konsili Vatikan yang kedua di Roma. Dia berdoa, Tuhan, hembuskan lagi angin Pantekosta di dalam gerejamu. Dan doa Paus itu didengar oleh Allah, sehingga gereja-gereja Katolik mulai mengalami baptisan Roh Kudus, merajalela di dunia, gerakan Neo Pentekosta. Dan lebih populer lagi disebut gerakan karismatik, dari kata-kata karisma yang artinya karunia. Nah, saudaraku, inilah disebut juga gerakan restorasi. Artinya apa yang pernah dimiliki oleh gereja Tuhan yang hilang sekian abad ini, Allah mulai merestorisir, mulai mengembalikan itu kepada gerejanya sebagai perlengkapan. Itu sebabnya mulai muncul di mana-mana persekutuan-persekutuan doa di rumah-rumah yang sifatnya lebih informal, yang sifatnya lebih kekeluargaan, yang tidak dibatasi oleh program dan liturgi, sehingga banyak kesempatan untuk Roh Kudus bekerja. Dan ini tumbuh di seluruh dunia, ada secara simultan, secara serempak, seluruh dunia ada gerakan ini. Ini yang sangat menakjubkan. Saudara boleh pergi kemana saja negara di dunia ini, ada gerakan Roh Kudus, ada persekutuan doa. Apalagi di Indonesia akhir-akhir ini terjadi banyak persekutuan doa. Apa ini? Roh Kudus yang bekerja. Tujuannya apa? Menyayangi gereja? Bukan. Untuk mengingatkan gereja sesuatu yang pernah hilang, yang sekarang sedang dikembalikan kepada gereja. Oleh sebab itu berbahagialah gereja-gereja yang membuka diri terhadap persekutuan doa, dan mengizinkan Roh Kudus kembali bekerja di dalam gereja itu. Saudaraku, gerakan karisma, yaitu karunia-karunia roh, dikembalikan kepada gereja Tuhan. Mulai ada lagi bahasa lidah, mulai ada lagi nyanyian di dalam roh, mulai ada lagi nubuat, mulai ada lagi penglihatan, mulai ada lagi kesembuhan, dan lain sebagainya. Kita senang. Tetapi akhir-akhir ini ada perkembangan baru yang kadang-kadang memprihatinkan, cukup menyedihkan. Terjadinya banyak ekses, banyak penyelewengan oleh karena satu hal, tidak adanya apa yang disebut ketertiban di dalam roh. Harus ada ketertiban.
Sehingga tekanannya bukan lagi kepada Yesus, tetapi kepada karunia-karunia roh. Sehingga ada tekanan yang terlalu berlebih-lebihan, overemphasize. Dan ini pun tidak betul. Oleh sebab itu, kalau kita kembali kepada 2 Timotius 1 tadi, ayat yang ke-7 khususnya. Ada satu hal yang indah yang Paulus kemukakan kepada kita semuanya. Untuk menjaga keseimbangan di dalam roh ini. Dikatakan Allah tidak memberikan kepada kita roh penakut. Puji Tuhan. Jadi kalau ada orang takut, orang malu memberitakan Injil, orang takut menyampaikan sesuatu dari Tuhan, itu roh bukan daripada Allah. Karena roh ketakutan bukan daripada Allah. Tetapi 3 hal yang ditulis di situ, yaitu roh kuasa atau kekuatan, the spirit of power, dan roh kasih, dan ketertiban, sound mind, ketertiban, ya ketertiban. Inilah 3 hal yang harus seimbang. Inilah cara Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja dalam bentuk kuasa. Roh Kudus bekerja dalam bentuk kasih. Dan Roh Kudus bekerja dalam bentuk ketertiban. Kalau salah satu dari 3 hal ini tidak ada, maka akan terjadi kepincangan, akan terjadi ketidakseimbangan, dan hasilnya apa? Ekses. Segala sesuatu perlu keseimbangan. Kapal terbang kalau sudah nggak seimbang, akibatnya fatal, jatuh. Ada awan positif dan negatif, kalau tidak seimbang terjadi benturan yang disebut petir. Kadang-kadang terjadi musibah atau kecelakaan. Segala sesuatu yang tidak seimbang mengakibatkan malapetaka. Nah, banyak orang cuma menekankan beberapa hal saja. Mereka tekankan kuasa. Yang penting kuasa. Betul. Tetapi kalau tidak ada kasih dan ketertiban, jadi akan terjadi penyalahgunaan dari kuasa itu. Ada yang lain menekankan kasih. Yang penting itu kasih. Kita punya kasih, tapi kita harus ingat bahwa kasih itu bukan perasaan. Kasih itu tindakan. Kalau hanya orang punya kasih, tetapi tidak ada kuasa, dia tidak akan berbuat apa-apa. Jadi kasih tinggal kasih. Tidak ada bukti dari kasih itu. Misalnya ada orang sakit, kita berkata, aduh kasihan ya, saya kasih sama dia. Tapi tidak pernah mempraktekkan kuasa Allah untuk doakan dan sembuhkan dia. Jadi harus 2. Meskipun sudah begini, kalau tidak ada ketertiban juga kacau. Semuanya itu harus berjalan bersama. Ada orang yang menekankan tentang tertib. Baik, tertib kalau tidak ada kuasa, tidak ada kasih, hanya kering dan mati. Nah, saya mempunyai definisi demikian. Kuasa itu tindakan kita, sebagai tindakan kita. Kasih itu sebagai motivator, penggerak kita. Tetapi ketertiban itu merupakan peraturan-peraturan yang harus kita taati. Misalnya saya umpamakan begini. Ada sebuah keluarga yang hidup, ya, kuasa membuat hidup. Ayah, ibu, anak-anak hidup. Punya kasih, bisa bergerak, tapi tidak tertib. Misalnya gini, papi bangun pagi, tendang meja. Bang, mejanya hancur. Mami bangun pagi, dorong lemari. Bang, pecah. Anak bangun pagi, banting TV. Bang, semuanya hidup. Semuanya bergerak. Tapi semua gerak seenaknya sendiri. Dalilnya apa? Acak-acakan. Umpama ada orang ya hidup seperti saya ini, bergerak, tapi geraknya nggak tertib, nggak teratur. Misalnya pukuli kepala saya sambil jalan. Orang pikir saya jadi orang apa? Orang nggak beres. Begitu juga ada keluarga begitu. Yang tidak ada ketertiban dianggap keluarga miring, bukan? Sebaliknya, ada keluarga yang tertib sekali. Masuk dalam rumah, semuanya serba tertib. Kursinya, mejanya diatur rapi, piano di sana, semuanya tertib. Dan semua keluarga itu baring satu-satu. Papi di sana, mami di sana, anak-anak di sebelah sini, tertib rapi. Tapi semua mati. Semuanya mati. Jadinya kayak apa? Tertib tapi mati. Tidak ada gunanya juga. Begitu juga ada gereja yang terlalu menekankan tentang kuasa. Tapi nggak ada ketertiban. Sehingga tidak terjadi kemanisan. Seperti sirkus terjadi dalam gereja itu. Ada gereja yang hanya
kasih, sosial. Tapi tidak ada kuasa Allah. Sehingga tidak membawa Injil yang penuh kuasa. Ada gereja yang terlalu tertib, semuanya harus rapi, teratur, tertib, tenang, diem, dan bikin orang ngantuk. Saudaraku, tidak ada kuasa, nggak ada kehidupan. Nah, tiga-tiganya ini harus berjalan bersama-sama. Ada kuasa, tapi juga ada kasih, ada ketertiban. Saya kira Paulus tidak kebetulan mendaftar atau mengurut demikian ini. Kalau kita lihat di sini ada 1 Korintus 12 yang bicara tentang kuasa-kuasa. 1 Korintus 12, karunia-karunia roh, kuasa-kuasa. Tapi setelah itu disambung dengan 1 Korintus 13 yang bicara tentang kasih. Dan akhirnya diakhiri dengan 1 Korintus pasal 14 yang berbicara tentang peraturan di dalam jemaat. Kalau bernubuat bagaimana? Kalau berkar lidah bagaimana? Kalau saling melayani bagaimana? Jadi penting sekali. Ini ada jembatan-jembatan ini. Baik, saya akan membacakan yang pertama dari 1 Korintus pasal yang ke-12 yang sudah dicatat tadi. Ayat yang terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang terakhir berarti ayat 31. Ya, ayat 31. Yang berbunyi demikian. Jadi berusahalah untuk memperoleh segala karunia-karunia yang paling utama. Jadi Paulus menganjurkan kita untuk kita dapat segala karunia-karunia yang terdaftar dalam 1 Korintus 12. Harus berusaha, harus ada kerinduan. Harus ada kerinduan untuk bisa melayani di dalam roh. Tetapi selanjutnya dikatakan, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang paling atau yang lebih utama. Disuruh untuk mengusahakan karunia-karunia roh. Tetapi diberikan jalan yang lebih utama. Dan yang lebih utama itu apa? More excellent way. Pasal 13 yang berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Aku bisa bernubuat, punya iman yang sempurna, tanpa kasih aku hanya seperti gong. Jadi kita harus menggunakan kuasa-kuasa Allah, karunia roh, tapi harus didasari dengan kasih. Kenapa saya bernubuat? Karena saya mengasihi. Kenapa saya doakan orang sakit? Karena saya mengasihi. Ya? Karena terjadi perpecahan pada waktu itu di Korintus. Terjadi blok-blok. Ada blok Apolos, ada blok Kepas, ada blok Paulus, malah ada blok Kristus. Tapi satu dengan yang lain tidak ada persatuan, tidak kesatuan. Sehingga terjadi salah guna. Salah menggunakan karunia-karunia roh. Salah. Mereka tidak melakukan kasih. Mereka mungkin saling hantam-hantaman dengan nubuat. Terkutuklah engkau. Yang lain juga berkata, terkutuklah engkau. Yang lain berkata, terkutuklah engkau. Jadi hantam-hantaman pakai Roh Kudus. Oke, dalam 1 Korintus 14 ayat 1 kita akan baca. 1 Korintus 14 ayat 1 yang berbunyi demikian. Kejarlah kasih dan usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama untuk bernubuat. Haleluya. Kalau kita hubungkan ini tepat sekali. Paulus mulai dengan pasal 14 dikatakan kejarlah kasih. Mulai dengan ayat 2 pasal 12 ayat 31 dengan berkata, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Tapi mulai dari pasal 14 ayat 1 kejarlah kasih. Jadi inilah dasar. Dasar pelayanan kita. Dasar pelayanan kita. Mulai dari kasih. Setelah itu baru usaha untuk mendapatkan karunia roh. Oke? Dan kalau tidak ada kasih, kita seperti gong. Nah, inilah sebabnya saya tidak setuju dengan beberapa macam hal yang dilakukan tanpa adanya ketertiban. Biarlah segala sesuatu dilakukan atas dasar kasih.
dan semuanya harus jalan dengan tertib. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke pasal 14 tadi, ayat 26 sampai ayat yang ke-40. Di sana dikatakan ayat yang ke-26, jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Ayat 26, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ya, setiap orang bergerak. Ada yang mazmur itu nyanyian di dalam roh, nyanyi dengan bahasa lidah. Ada yang lain pengajaran, nah seperti yang saya lakukan sekarang ini, mengajar. Atau penyataan Allah, atau revelation. Penyataan Allah itu bisa merupakan, kemarin ada wahyu, karunia wahyu, atau pengertian, ya, yaitu tentang kata-kata marifat, penglihatan, kata-kata hikmat, membedakan roh. Nah, masing-masing dikatakan tiap-tiap orang, tidak hanya orang-orang khusus, tapi tiap-tiap orang, ya. Dan selanjutnya ada karunia bahasa roh, ada karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, perhatikan, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun, ya. Love edify. Sifatnya kasih itu membangun. Jadi kalau kita menggunakan karunia roh di dalam jemaat, itu sifatnya bukan untuk menonjolkan diri. Lihat, saya punya karunia, saya lebih rohani. Bukan, sama sekali bukan. Tapi semuanya itu dilakukan untuk membangun. Terjemahan yang dulu kita baca kemarin dulu, yaitu untuk kepentingan bersama. Ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkan. Dikatakan di sini dalam satu kebaktian, biarlah ada 2-3 orang saja yang berkar lidah. Bukan berarti membatasi, bukan. Terus kalau lebih itu salah, bukan. Ini bukan hukum yang harus begini, bukan. Tapi ini adalah pandangan. Sebaiknya itu tertib, seorang demi seorang, 2 atau 3 orang saja. Ini lain, saudara. Karunia lidah ada 2 macam. Satu karunia lidah untuk doa pribadi kepada Allah, yaitu untuk meneguhkan iman sendiri. Yang kedua ialah karunia lidah yang dipakai secara keras di dalam jemaat, yang harus diterjemahkan. Tetapi harus seorang lepas seorang, tidak bareng rame-rame begitu. Seorang lepas seorang, dan harus ada yang menerjemahkan. Baik, ayat yang ke-28. Dan jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Bukan berarti terus tidak boleh karunia lidah, bukan. Boleh berkata-kata, tapi diam, quiet down gitu loh. Pelan-pelan, ya, bahasa lidah pelan sendiri, supaya tidak ngaco suasana yang ada. Oke, ayat 29 tentang nabi-nabi, atau artinya orang yang bernubuat. Baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan atau wahyu, maka yang pertama itu harus berdiam. 2-3 nabi ini yang sudah profesional, yang sudah biasa bernubuat, yang sudah biasa menyampaikan firman Tuhan, yang memang betul-betul sudah dewasa rohaninya. Biarlah 2 atau 3 orang. Artinya mentang-mentang sudah biasa bernubuat, terus satu persekutuan selama kebaktian dikuasai sendiri. Jangan. Harus ada self control, harus ada ketertiban, harus ada menguasai diri. Dan kalau ada orang lain yang terima ilham, dia diam. Ayat yang ke-31, maaf. Sebab kamu semua boleh bernubuat, seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Tuhan tidak mau membatasi di sini. Lihat aja, biar semua boleh bernubuat, boleh, tapi harus seorang lepas seorang. Bukan sekaligus 10 orang nubuat sama-sama. Nanti yang didengerin yang mana? Kacau suaranya. Kadang-kadang ada orang yang bernubuat dengan suara cerit-cerit, teriak-teriak, nggak bisa didengar dong. Padahal nubuat ialah Allah bicara melalui manusia. Biarlah kalau Allah bicara jelas dan bisa didengar. Seorang lepas seorang. Allah ingin supaya semuanya belajar menyampaikan, supaya semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Ayat 32.
karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Itu artinya apa? Artinya bahwa nabi itu bisa menguasai karunianya. Artinya pekerjaan Roh Kudus itu terkontrol, terkuasai. Perhatikan kata-kata ini. Roh Kudus itu memimpin, bukan merasuk. Okay? The Holy Spirit leads, but not possess. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu sadar, human, conscious, bukan seperti orang kerasuan in the trance gitu, nggak sadar, kelabakan seperti kerasuan. Ada orang berkata, tadi saya bernubuat dan saya nggak sadar waktu saya bernubuat. Bohong. Roh Kudus itu roh yang lembut, roh yang manis, roh yang sejahtera. Jadi kalau orang bernubuat, dia sadar. Nabi-nabi itu menguasai karunianya. Karunianya tunduk kepada nabi-nabi. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi ini perlu sekali. Ada orang, jadi orang bisa menguasai. Bisa dikeraskan, bisa dipelankan. Bisa dikeraskan, bisa dikerankan. Bisa tunggu, bisa terus, bisa berhenti sebentar. Bisa dikuasai. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Bukan terus gak bisa rem, terus-terusan. Nah itu namanya kurang tertib. Roh nabi-nabi tunduk kepada nabi-nabi. Harus ada ketertiban dan sadar. Saya pernah bernubuat, dan pada waktu saya sampaikan nubuat, saya sadar. Saya berbahasa lidah, dan saya sadar waktu saya berbahasa lidah itu. Jadi perlu adanya ketertiban. Nah sekarang yang terakhir, 3 hal yang terakhir yang saya ingin tekankan, yang juga Paulus daftarkan, supaya kehidupan Kristen kita menjadi kehidupan Kristen yang seimbang, tidak terjadi ekses. Sebenarnya dalam Alkitab ini lengkap sekali. Untuk semuanya ini semua telah tersedia jawaban. Nah kita akan membaca dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 12, 13, 14. Saya tulis di sini ya. Kelihatan enggak ini? 1 Timotius ya. Berapa tadi? 4 ayat berapa? 12, 13 dan 14. Ini urutan yang bagus sekali. Urutan yang manis sekali yang Paulus berikan untuk menjaga keseimbangan. Oke. Saya membaca, sementara saudara mungkin akan lihat itu ayat-ayat yang ditulis di situ nanti. Oke, ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat 13. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi ada 3 hal Paulus katakan. Ayat 12. Paulus katakan, jangan kamu dipermudahkan. Jadilah teladan hidupmu. Jadilah teladan hidupmu. Dalam kesucian, dalam segala perkara. Harus ada perubahan hidup. Itu yang pertama. Pertama, bagi orang Kristen yang terpenting, harus ada 1. Perubahan hidup. Bisa dibaca ini saudara? Perubahan hidup. Ayat 13 dikatakan, sampai aku datang bertekun di dalam membaca kitab suci. Membaca kitab suci. Dan dikatakan apa ya 13 itu? Membaca kitab suci dan membangun dan mengajar. Jadi yang kedua itu harus ada pengetahuan Alkitab. Dan ayat 14 atau yang ketiga baru menyampaikan karunia-karunia roh.
Nah, ini urutan tidak boleh dibalik. Yang penting bagi orang Kristen pertama ini harus ada perubahan hidup. Nah, kalau dibalik payah nanti. Orangnya sudah banyak menyampaikan karunia-karunia roh, tapi hidupnya belum berubah. Sehingga jadi batu sontohan. Orang bisa nubuat, kok suka ngutang tidak bayar. Misalnya, orang sudah bernubuat, kok istrinya masih 4. Gitu, saudaraku. Jadi hidupnya belum berubah, sudah karunia-karunia roh dulu. Nah, ini tidak betul. Sudah bisa melihat penglihatan tapi tidak mengenal Alkitab. Ditanyai, kamu ayatnya di mana? Tidak tahu. Tanya sama pendeta saya. Pokoknya saya sampaikan ini, saya tidak tahu ayatnya. Jangan. Pertama, hidupmu harus berubah. Orang harus lihat saudara hidup berubah. Yang kedua, engkau harus mulai kenal firman Tuhan. Harus mulai baca firman Tuhan. Sehingga waktu engkau menyampaikan Roh Kudus, menyampaikan karunia-karunia Roh Kudus, orang bertanya kepadamu, engkau tahu jawabnya karena engkau well versed. Engkau kenal betul firman Tuhan. Sehingga apa yang engkau sampaikan juga tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Banyak orang menyampaikan karunia roh dan bertentangan dengan Alkitab oleh karena tidak mengenal Alkitab dulu. 3 hal. Hidupmu berubah. Pelajari firman Tuhan baik-baik. Study. Dan yang ketiga, sampaikan karunia-karunia roh dengan dasar perubahan hidupmu. Saudaraku, oleh sebab itu perlu keseimbangan, perlu ketertiban. Berjalan di dalam roh itu hidup penuh dengan disiplin, penuh dengan ketertiban. Dan kalau 3 hal ini, roh itu memberikan kuasa, tapi juga kasih. Kasih pun harus tertib. Maka hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Rubah hidup dulu. Hidupmu dulu dirubah. Engkau kenal firman Tuhan. Dan setelah itu, sampaikan Roh Kudus. Biar seperti air yang mengalir. Dan Allah akan memakai engkau. Dan dunia tidak bisa tunjuk jari tentang kesalahanmu. Karena engkau sudah berada di dalam ketertiban, disiplin di dalam Roh Kudusnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menjadi alat-Mu yang berjalan di dalam roh, yang melayani dalam roh dengan ketertiban-Mu. Tolong kami yang sudah mendengar firman ini untuk melakukannya. Atas nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.